Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Rahmat Winanda dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, atau biasa disebut NAPZA pada remaja. Jurnal ini ditulis oleh Faridah dan Eri Rosiatakari dari Stikes Insan Unggul Surabaya. Jurnal ini saya dapatkan dari website naliti.com. Masa remaja yang juga disebut kaum muda atau young people mencakup usia 10 hingga 24 tahun. Itu diwarnai dengan munculnya karakteristik remaja yang disebut dengan krisis identitas, yaitu masa di mana individu harus memutuskan siapa dia, apa yang dia lakukan, dan akibatnya remaja-remaja ini sering mengalami stres, frustasi, konflik, dan masalah-masalah sosial lain, karena pada dasarnya remaja-remaja sedang mencari jati dirinya mereka masing-masing. Remaja ini juga sangat rentan mengalami masalah psikososial, dan salah satu bentuk kenakalan remajanya adalah penggunaan nabza. Demikian juga hasil penelitian tentang perilaku masalah remaja. Teman sebaya atau teman dekatnya merupakan salah satu faktor terkuat dari kenakalan remaja. Jadi remaja-remaja yang menggunakan nabza ini biasanya berada di satu lingkungan pertemanan yang sama dengan orang-orang yang penggunanya. Nah, menurut WHO, pengguna nabza di dunia ini mencapai 190 juta orang. Sementara di Indonesia, penggunaan nabza cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut BNN, di Indonesia ada sekitar 2,8% dari penduduk Indonesia, atau sekitar 5-6 juta jiwa penduduk Indonesia yang menggunakan nabza di tahun 2015. Cukup banyak. Jumlah pengguna narkoba di Kabupaten Sidoarjo juga mengalami peningkatan. Yang paling banyak adalah pelajar sekolah. Hal itu membuat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo prihatin. Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan pengguna narkoba tahun 2013 sebanyak 250 orang, tapi 2014 sudah lebih dari 350 orang. Jadi BNN ini berharap agar orang tua meningkatkan pengawasannya terhadap anak-anaknya. Pola asuh orang tua yang kurang baik ini juga bisa menimbulkan perilaku yang menyimpang. Sedangkan pola asuh yang baik, yang artinya anak diberi kebebasan dengan pengawasan yang baik oleh orang tua, akan membangun kontrol diri bagi remaja dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik terhadap mereka. Oke, jadi terdapat 3 tipe pola asuh orang tua, yaitu yang pertama demokratif, yang kedua otoriter, dan yang ketiga adalah permisif. Pola asuh permisif adalah orang tua yang memberikan kebebasan penuh terhadap anaknya. Sementara pola asuh demokratis ialah orang tua yang menjunjung keterbukaan, pengakuan terhadap pendapat anak, keterbukaan pada anak. Dan pola asuh otoriter adalah orang tua yang memaksa dan memerintah serta menghukum. Oke, pada penelitian kali ini terdapat metode penelitian merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di SMK YPM atau Yayasan Pendidikan Ma'arif di Sidoarjo, Jawa Timur. Populasi penelitiannya yaitu siswa kelas 12 sebanyak 72 orang. Pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling hingga total sampel menjadi 61 siswa. Pengumpulan data ini menggunakan kuesioner terstruktur, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis univariat serta analisis bivariat menggunakan uji lambda. Oke, masuk hasil penelitian. Di tabel yang pertama ada karakteristik responden, yaitu terbagi menjadi 2, pola asuh orang tua dan penggunaan nabza. Pola asuh demokratif terdapat pada 9 anak. Pola asuh otoriter terdapat pada 30 anak atau sampel, dan pola asuh permisif ini terdapat pada 22 anak atau sampel. Penggunaan nabza dan 46 sampel, yaitu 75,4% diantaranya menggunakan nabza, dan yang tidak menggunakan hanya 15 atau 24,6
Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa ada hampir dari 50% anak yang menjadi sampel ini memiliki pola asuh orang tua otoriter, dan lebih dari setengahnya menggunakan nafza. Oke, masuk ke tabel yang kedua, yaitu ada pola asuh orang tua yang terpenuhi, yang menggunakan terdapat 2 anak, dan yang tidak menggunakan terdapat 7 anak. Pola asuh orang tua tidak terpenuhi yang menggunakan penggunaan nafza ini terdapat 25 orang yang menggunakan, dan yang tidak menggunakan hanya ada 5. Sedangkan yang pola asuh orang tuanya sedang, yang menggunakan nafza ini ada 19 orang, dan yang tidak menggunakan hanya ada 3. Oke, dari data ini diperoleh p-value sama dengan 0,000, yang berarti ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau disebut nafza. Kemungkinan besar terjadinya hubungan karena diketahui dari pola asuh orang tua pada siswa atau siswi lebih dominan, yaitu pola asuh otoriter dibanding demokratif dan permisif. Oke, nafza ini berakibat buruk pada remaja. Oleh karena itu, remaja hendaknya menjaga diri dan menghindari pergaulan yang bebas agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk orang tua, hendaknya memberikan perhatian yang lebih lagi kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak merasakan kesepian. Berilah kesempatan kepada anak untuk memberikan pendapat dan masukan, sehingga anak menyadari bahwa dia dihargai juga oleh orang tuanya. Oke, kita memasuki bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan pola asuh orang tua dengan penggunaan nafza pada remaja. Jadi, teruntuk para remaja-remaja di luar sana agar lebih menjaga lagi pola pertemanannya, lingkungan sekitarnya, dan juga agar untuk para orang tua agar lebih memperhatikan lagi lingkungan anak-anaknya, karena dari data yang diperoleh terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan penggunaan nafza pada remaja. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan atau yang lainnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.